bercerita. Di konten pertama Minda bercerita kali ini, aku akan bahas tentang video TikTok yang beberapa waktu lalu sempat viral. Nah, di mana seorang MC yang bernama Mbak Dini membagikan kisahnya ditawarin buat jadi MC di salah satu private birthday party di kawasan Jakarta Selatan. Yang bikin viral itu, Mbak Dini ini mengungkapkan kalau acaranya itu sekaligus ada acara pesugihan, guys. Nah, berawal dari Mbak Dini yang semangat banget karena dapat tawaran MC dengan fee 10 juta per jam. Siapa coba yang gak mau dapet tawaran sebesar itu? Nah, tapi ada yang aneh, guys, di sini. Nah, orang yang chat Mbak Dini ini menjelaskan kalau nanti ada brondong yang akan digantung dan dihukum gitu, guys. Nah, Mbak Dini ini masih mikir biasa aja, mungkin dipikirnya brondong ya biasa lah kan di ibu kota. Nah, tapi yang jadi masalahnya itu setelah acara selesai katanya nanti akan ada eksekusi. Nah, si brondong tadi akan menjadi tumbal, guys. Nah, kita lihat dulu cuplikan dari TikToknya Mbak Dini, ini dia. Di sini dia bilang bahwa si Brondong ini setuju untuk jadi tumbal. Dan dia sempat bilang juga tenang aja jangan takut. Terus aku kayak nanya lagi, "Kak, kalau yang jadi tumbal itu diapain? Aku masih belum paham." Jadi tumbal, Dok. Tumbal apa nih? Karena gue kepo, di situ gue nanya, "Ini buat pesugihan." Terus dia jawab, "Bener, seperti pesugihan." Terus gue nanya lagi, kalau boleh tahu pesugihan untuk apa, Kak? Awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain. Oh my god, gue langsung shock. Ngeri ya, guys, kalau memang kisah itu benaran nyata, artinya masih ada tuh hal-hal yang kayak gitu yang dilakuin untuk mencapai keinginan seseorang. Nah, oke, kita lanjut lagi lihat video lanjutan TikToknya Mbak Dini. Sempat bilang bahwa eksekusi ini ada dua cara, yang manual dan juga menggunakan mesin. Itu kan manusia, terus mau diapain pakai mesin? Dan dia juga bilang bahwa si Brondong itu kalau udah dieksekusi darahnya bakal diminum dan juga dagingnya dimakan sama mereka-mereka untuk hal-hal yang tadi itu, untuk kekayaan, kecantikan, kepopuleritasan dan lain-lain. Nah, guys, di sini orang yang chat Mbak Dini itu minta Mbak Dini nonton film Rumah Darah agar tahu gambaran nanti akan seperti apa. Ya udah, langsung aja kita lihat cuplikan film Rumah Darah yang khusus aku rangkum untuk kalian. Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa like dan subscribe dulu channel aku. Oke, guys, nah film Rumah Darah ini diproduksi tahun 2009. Jadi diawali dengan cuplikan masa kecil anak-anaknya Ibu Dara yang dikasih makan daging. Nah, mungkin ini daging manusia kali ya. Nah, terus langsung lompat tuh ke beberapa tahun setelahnya mereka dewasa. Diawali dari salah satu bar di hotel daerah Bandung. Nah, ada beberapa anak muda di sini yang lagi hangout bareng, tapi dari beberapa orang itu hanya 6 orang yang punya kisah di film ini. Yang pertama itu ada abangnya, terus ada adiknya, kemudian ada istri si abang dan 3 teman-temannya. Di sini si abang itu lagi usaha mau ngajak adiknya ngobrol, guys, karena si abang mau pamit buat pergi ke Sydney. Nah, pokoknya gitu ya, guys, bla bla bla, urusan keluarga ya pokoknya. Nah, oke, next, dari hotel itu mereka lanjut tuh dari Bandung menuju ke Jakarta pakai satu buah mobil, bareng-bareng tuh mereka di situ. Saat itu cuaca tiba-tiba nggak bersahabat, guys, karena tiba-tiba aja hujan turun dengan deras. Nah, baru aja jalan, mereka itu dikagetkan dengan seorang wanita yang berdiri di tengah jalan. Nah, ternyata
Nantilah si mobil tadi yang mereka tumpangi, jadi salah satu dari mereka nyamperin si mbak yang tadi di tengah jalan itu. Nah, karena mbaknya ngaku habis dirampok, jadi berhasil tuh mbaknya numpang di mobil itu untuk minta diantar pulang. Nah, awalnya ada yang keberatan nih di sini, tapi karena kasihan juga udah malam, terus hujan juga kan di luar, mana cewek lagi ya sendirian di jalan gitu. Akhirnya ya udah mereka anter tuh si mbaknya sekalian lewat mungkin ya. Nah, di dalam mobil mereka kenalan kan sama mbaknya, dan nama mbaknya itu Maya. Ya udah, di sini aku panggilnya Mbak Maya ya guys. Nah, sejak si Mbak Maya ini ada di mobil, suasana mobil itu jadi canggung guys, terus jadi berasa kikuk gitu ya. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu sampai juga tuh di rumahnya si Mbak Maya. Nah, setelah sampai, Mbak Maya ini nawarin ke semua buat mampir dulu guys ke rumahnya, katanya buat kenalan sama ibunya dulu. Nah, awalnya udah bener tuh mereka nolak, tapi karena si Mbak Maya ini jago merayu, akhirnya mereka setuju tuh buat mampir dulu ke rumah Mbak Maya. Oke guys, setelah masuk ke dalam rumah Mbak Maya dan nunggu sebentar di ruang tamu, nah keluar juga tuh ibunya Mbak Maya. Nama ibunya itu Ibu Dara guys, namanya sama kayak aku. Yang bikin aneh guys, wajah Ibu Dara ini muda banget, kelihatan muda banget, jadi 11-12 gitu guys sama anaknya si Mbak Maya ini. Mungkin itu efek dari pesugihannya ya guys, supaya awet muda gitu. Jadi bingung guys mana yang anak, mana yang ibu ya. Nah, dari situ pertanyaan yang keluar pertama kali dari Ibu Dara ini yaitu, sudah berapa bulan? jadi Ibu Dara ini nanya ke mbak yang lagi hamil tadi. Mungkin karena dia tahu karena di dalam perut itu kan bisa jadi makanan yang berharga buat si Ibu Dara tadi. Nah, oke guys, next. Dengan alasan mau ucapin terima kasih, Ibu Dara ini minta mereka stay dulu di rumahnya guys untuk makan bareng. Nah, lagi-lagi mereka nolak nih. Tapi ya itu, Ibu Dara dan Mbak Maya ini jago banget ngerayu mereka. Akhirnya mereka lulu lagi guys, dan mungkin karena mereka juga lapar, jadi mereka mau stay dulu sebentar lagi di rumah itu. Nah, si Ibu Dara ini guys perhatian banget nih sama mbak yang lagi hamil ini. Jadi dia tuh sekarang Ibu Dara ini ngambil minum khusus untuk mbaknya. Nah, karena mbaknya ini capek ya, karena hamil juga kan udah capek, jadi mbak ini numpang istirahat guys, nggak mau ikut makan. Akhirnya Ibu Dara minta anaknya untuk antar mbaknya ini ke kamar tamu, dan suaminya juga ikut nemenin ya guys. Oke, lanjut ke teman-temannya yang lain. 4 orang ini akhirnya ikut makan bersama keluarga Ibu Dara. Nah, di situ selain Maya, dan ada juga tuh anaknya Ibu Dara yang lain, laki-laki 2 orang, namanya Adam dan Arman. Nah, makanlah mereka di situ. Nah, sampai akhirnya mereka itu mulai merasakan pusing dan ngantuk guys. Nah, di sini nih aksi keluarga Ibu Dara bingung. Nah, dari Mbak Maya ini yang godain si botak, sampai akhirnya si botak ini nggak sadarkan diri guys. Terus teman-temannya yang lain juga gitu, nggak sadarkan diri kayaknya sih ya, karena makanan yang mereka makan itu guys. Nah, oke, beberapa saat kemudian si Alam ini sadar guys. Si Alam ini akhirnya mulai cari teman-temannya yang lain. Nah, karena Mbak Maya ada di sana, akhirnya Mbak Maya ini mulai tuh godain si Alam. Tapi Alam ini kuat guys imannya, jadi dia nolak, dan akhirnya Mbak Maya jadi marah. Nah, Mbak Maya ini ambil pisau dan mulai tuh lukain si Mas Alam. Nah,
tiba-tiba datang tuh saudaranya Mbak Maya yang namanya si Adam buat bantuin Mbak Maya untuk lukain si Alam. Nah, pasangan suami istri yang tadi lagi istirahat di kamar tamu guys ternyata keluar dan gak sengaja tuh lihat semua yang terjadi di sana. Nah, akhirnya karena sadar Mas Adam ini ngejar mereka berdua dan akhirnya mereka terpisah ya guys. Nah, si istri masuk ke dalam kamar sedangkan suaminya masih usaha tuh buat nyingkirin Mas Adam. Nah, sekarang gimana dong nasib 3 orang lainnya yang tadi pingsan di meja makan? Nah, 3 orang lainnya ini guys ternyata disekap di sebuah ruangan dengan cara diikat gitu badannya kan. Jadi pastinya mereka itu sulit gerak, apalagi sampai mau kabur ya guys, itu nggak bisa. Nah, tapi dengan susah payah Mbak Nadia ini akhirnya bisa ngintip tuh dari lubang kecil yang ada di pintu ruangan mereka. Dan tahu nggak guys apa yang dia lihat? Ternyata Mbak Nadia ini lihat temannya si Alam mau dieksekusi guys. Nah, jadi yang bertugas eksekusi itu anaknya Ibu Dara yang namanya Mas Arman tadi tuh guys, yang gemuk-gemuk itu badannya. Nah, kalian lihat dong guys, prosesnya serem banget. Aku sih nggak kebayang kalau cerita itu kejadian di kita gitu ya, atau kita ada di posisi itu. Aku nggak kebayang banget, ngeri banget guys. Nah, gilanya lagi nih dari film ini, bagian tubuhnya Mas Alam ini dipotong-potong guys. Kemudian bagian hatinya itu diambil dan dimasukin ke dalam box es batu gitu supaya lebih awet mungkin ya guys. Nah, terus gimana nih nasib Mbak Hamil yang tadi? Nah, setelah melalui banyak banget kejadian yang mengerikan, akhirnya mbaknya melahirkan tuh guys di kamar tempat dia sembunyi. Tapi setelah itu sayangnya mbaknya nggak selamat guys. Kasian banget ya. Jadi dedeknya itu bayinya diambil oleh Ibu Dara. Ya emang itu ya yang ditunggu-tunggu si Ibu Dara itu. Nah, sekarang oke guys, sekarang lanjut ke giliran Mbak Nadia yang mau dieksekusi nih guys. Tapi karena si Mbak Nadia ini pinter dan berani, akhirnya mbaknya ini bisa lepas dan gagal buat dieksekusi. Nah, kemudian Mbak Nadia ini bantuin 2 temannya tadi yang diikat buat kabur dari situ. Tapi nggak semudah itu guys buat kabur, karena lokasi rumah Ibu Dara itu kayak ada di hutan gitu, dan pastinya jauh dari rumah penduduk lain. Nah, ya udah ya guys, kita percepat aja ceritanya karena setelah ini banyak banget adegan-adegan yang penuh dengan pertumpahan darah hingga berakhir kematian. Aku nggak mampu lagi ceritain ke kalian, pokoknya kalian nonton aja. Nah, yang penting juga kalian udah dapet gambaran proses eksekusi yang dimaksud di konten TikToknya Mbak Dini ya, kemarin viral itu ya guys. Ending dari filmnya ini yaitu yang selamat hanya Mbak Nadia dan Dede Bayi aja, sedangkan abangnya, kakak ipar Mbak Nadia, teman-temannya, bahkan Ibu Dara sama anak-anaknya itu meninggal guys. Nah, gimana guys, sudah dapet kan gambaran proses eksekusinya? Nah, ternyata masih ada ya guys cerita-cerita pesugihan kayak gini di zaman sekarang. Nah, kalau kita sih mau kaya ya kerja guys. Terus kalau mau awet muda ya olahraga, minum jamu, makan makanan yang sehat. Kayak gitu guys, janganlah pakai pesugihan-pesugihan kayak gitu. Tapi ya yang namanya hits pasti ada aja cerita-cerita yang kayak gini. Nah, yaudah guys, segini dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka dan tunggu konten Minda bercerita selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian jadi orang pertama yang nonton video Minda berikutnya. Bye bye, see you next video.